Oke, baiklah, ini topik pembahasan kita kali ini mengenai perilaku konsumen, secara khusus perilaku konsumen dengan pendekatan kurva indifference. Nah, perilaku konsumen dengan pendekatan kurva indifference. Pendekatan kurva indifference disebut juga dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ini bertitik tolak dari anggapan bahwa kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat dikuantitatifkan, tidak dapat dinyatakan dalam angka. Namun demikian, kepuasan dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah, atau dapat diurutkan gitu, tanpa menyebutkan seberapa lebih tinggi atau seberapa lebih rendah. Nah, ini sebabnya kenapa disebut sebagai pendekatan ordinal. Karena dapat di-ranking, karena dapat diurutkan. A lebih tinggi daripada B, B lebih tinggi daripada C, kepuasan A memberikan kepuasan lebih tinggi dibandingkan B, B memberikan kepuasan lebih tinggi daripada C, begitu seterusnya. Jadi dapat diurutkan. Tanpa menyatakan seberapa lebih tinggi atau seberapa lebih rendah. Jadi ini maksudnya bahwa kepuasan itu dapat diurutkan lebih tinggi atau lebih rendah, namun kita tidak bisa mengatakan bahwa kepuasan dari mengkonsumsi A itu 2 kalinya kepuasan dari mengkonsumsi B. Kepuasan dari mengkonsumsi B itu 3 kalinya dari kepuasan mengkonsumsi C. Jadi tidak bisa dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kalau gambar di samping ini menunjukkan urutan, ya. Gambar di samping ini menunjukkan urutan, yakni urutan 1, 2, 3. Ini ranking. Urutan 1, urutan 2, urutan 3. Nah, ini tidak berarti bahwa misalnya nilai A, nilainya yang urutan pertama ini 10. Nilai yang urutan B itu 5. Itu tidak berarti bahwa prestasinya yang menempati urutan pertama ini 2 kalinya yang menempati urutan kedua. Meskipun kita tahu bahwa urutan pertama ini nilainya 10, urutan kedua ini nilainya 5. Jadi sekali lagi itu hanya menunjukkan bahwa urutan pertama ini memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan yang menempati urutan kedua. Kita tidak bisa menyatakan bahwa prestasinya urutan yang pertama ini 2 kalinya yang menempati urutan kedua. Jadi itu maksudnya tidak bisa dinyatakan seberapa lebih tinggi atau seberapa lebih rendah. Kemudian pada asumsi. Ada beberapa asumsi yang digunakan di dalam pendekatan kurva indifference. Yang pertama, hanya ada 2 macam barang, misalnya barang X dan barang Y. 2, konsumen memiliki pola preferensi akan barang, misalnya barang X dan Y, yang dapat dinyatakan di dalam indifference map atau kumpulan kurva indifference. 3, konsumen memiliki sejumlah anggaran tertentu. Dan 4, konsumen berusaha untuk memaksimumkan kepuasannya. Kembali pada asumsi yang kedua, konsumen memiliki pola preferensi akan barang X dan Y yang dapat dinyatakan di dalam indifference map, di mana indifference map itu merupakan kumpulan dari kurva indifference. Nah, kurva indifference itu apa? Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan semua atau berbagai kombinasi dari X dan Y dari barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seseorang. Nah, ambil saja contoh di sini, ada tabel, katakanlah ini keranjang, ada keranjang A, B, C, D, E, dan F. Pada setiap keranjang, ini ada tersimpan di dalamnya atau ada kombinasi barang X dan barang Y. Yang mana di dalam keranjang A itu kombinasi 20X dan 30Y. Keranjang B itu terdiri dari 10X
50Y, keranjang E itu ada 10X dan 20Y. Nah, kombinasi dari X dan Y ini akan memberikan tingkat kepuasan tertentu bagi konsumen atau bagi seseorang. Kemudian dari grafik, dari tabel ini kita transformasikan dalam bentuk grafik di samping. Keranjang A terdiri dari 20X dan 30Y. Nih, A. 20X, 30Y. Keranjang B, 10X, 50Y. Ini keranjang B. Keranjang C, 40X, 20Y. Ini keranjang C. Nah, kemudian titik-titik itu kita hubungkan. Kita mendapatkan suatu kurva. Kurva inilah yang kita sebut sebagai kurva indifference. Ya, kurva inilah yang kita sebut sebagai kurva indifference. Nah, ketika kombinasi itu berada pada satu kurva, itu berarti bahwa meskipun kombinasinya berbeda, namun menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kalau di sini kita melihat kombinasi A, kombinasi B, dan kombinasi C, ini berada pada satu kurva. Artinya apa? Artinya kombinasi A, B, dan C ini memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi individu tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita coba untuk kombinasi atau keranjang D, di mana keranjang D ini ada 30X dan 40Y. 30X dan 40Y. Ini berada pada kurva indifference yang berbeda dengan kombinasi A, B, dan C. Artinya apa? Artinya bahwa kombinasi D ini memberikan tingkat kepuasan yang berbeda dengan kombinasi A, B, dan C. Nah, D ini terletak pada kurva indifference yang lebih tinggi. Karena berada pada kurva indifference yang lebih tinggi, ini juga mencerminkan bahwa kombinasi D ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan kombinasi A, B, dan C. Kemudian ada kombinasi yang lain di sini yaitu kombinasi E, yaitu terdiri dari 10X dan 40Y. Letaknya berada di bawah kombinasi kurva indifference A, B, dan C. Ini menunjukkan bahwa kombinasi E ini memberikan kepuasan yang lebih rendah dibandingkan A, B, dan C. Jadi A, B, dan C karena terletak pada satu kurva indifference, ini artinya bahwa A, B, dan C ini memberikan tingkat kepuasan yang sama. Di sini pada kurva indifference 2 ya. Nah, kemudian D terletak pada kurva indifference yang lebih tinggi dibandingkan kurva indifference 2 di mana A, B, dan C berada. Ini menunjukkan bahwa D ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Jadi, semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 2. Dan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 2 ini memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3. Nah, kemudian kalau kita pada asumsi yang keempat ini, konsumen itu memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan. Maka ketika dihadapkan pada indifference max semacam ini, yang ada kurva indifference 1, 2, dan 3, mana yang paling diinginkan? Mana yang paling disukai? Nah, tentu saja yang paling disukai, yang paling diinginkan adalah kurva indifference 3 ini. Karena ini merupakan kurva indifference yang paling tinggi. Artinya, semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini memberikan kepuasan yang paling tinggi dibandingkan kombinasi yang berada pada kurva indifference 2 maupun kurva indifference 1. Nah, namun persoalannya adalah apakah konsumen itu memiliki anggaran yang cukup untuk memilih kombinasi-kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini? Mengapa? Karena konsumen hanya memiliki sejumlah
anggaran tertentu. Nah, kendala anggaran atau sejumlah anggaran tertentu tersebut tercermin di dalam suatu garis yang disebut sebagai garis anggaran atau budget line. Garis anggaran atau budget line adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi barang atau jasa, dalam hal ini X dan Y, yang dapat dibeli dengan anggaran atau dengan sejumlah uang yang sama pada harga X dan Y tertentu. Sebagai contoh di sini, kita mulai dari kondisi bahwa semua anggaran atau semua pendapatan konsumen itu akan dialokasikan untuk membeli barang X dan Y. Dengan bertitik tolak dari anggapan tersebut bahwa semua anggaran konsumen itu akan dialokasikan untuk membeli barang X dan Y, maka kita secara matematis bisa membuat rumusan seperti ini. M sama dengan PX dikali X ditambah PY dikali Y. PX adalah harga barang X adalah jumlah barang X, PY adalah harga barang Y, dan Y adalah jumlah barang Y. Misalkan kita memiliki ilustrasi semacam ini, bahwa pendapatan yang dimiliki oleh individu atau oleh konsumen tersebut adalah 1.000, harga barang X diketahui 20, harga barang Y diketahui 50. Maka kita bisa merumuskan berarti M sama dengan 20X plus 30 plus 50Y atau 1000 sama dengan 20X plus 50Y. Jika semua anggarannya 1000 ini digunakan untuk membeli barang Y, berarti X-nya 0, maka akan diperoleh Y 20. 20 ini diperoleh dari 1000 dibagi 50. Kita tuliskan di sini. Kalau semuanya digunakan untuk membeli barang X, Y-nya 0, maka akan diperoleh X sebanyak 50. 50 ini diperoleh dari 1000 dibagi harga barang X, 20. Kita tuliskan di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, kita mendapat satu garis. Garis inilah yang kita sebut sebagai garis anggaran atau budget line. Garis inilah yang akan menjadi kendala atau akan membatasi konsumen untuk memaksimalkan kepuasan. Berada di dalam garis atau di sepanjang garis ini berarti dapat kombinasi itu nanti bisa dibeli. Di bawah garis bisa dibeli, akan ada sisa anggaran. Kalau di luar garis berarti kombinasi tersebut tidak akan bisa dibeli karena berarti membutuhkan anggaran yang lebih tinggi. Kalau di sini M-nya adalah 1000, di luar garis ini berarti membutuhkan uang lebih dari 1000, 1200, 1500, dan seterusnya. Nah, kemudian kapan konsumen itu berada pada kondisi keseimbangan atau pada konsumsi yang optimal? Secara grafis, konsumsi yang optimal terjadi pada titik singgung antara kurva indifference dengan kurva atau garis anggaran. Jadi kalau tadi kita punya indifference map atau kumpulan indifference, yaitu kurva indifference 1, kurva indifference 2, kurva indifference 3. Nah, kita lihat semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini berada di atas garis anggaran. Tidak ada satu titik pun yang bersentuhan dengan garis anggaran. Artinya apa? Artinya bahwa semua kombinasi yang berada pada kurva indifference 3 ini tidak ada yang bisa dipilih oleh konsumen. Karena membutuhkan anggaran lebih tinggi dari anggaran yang tersedia. Kemudian kurva indifference 1. Kurva indifference 1. Ada bagian dari kurva indifference yang berada di bawah garis anggaran. Nah, ini tentu bisa dibeli, ini bisa dipilih. Kalau di bawah garis anggaran, berarti akan ada sisa anggaran. Nah, padahal kita tahu, kalau sisa anggaran tersebut digunakan untuk membeli X dan Y lebih banyak, maka akan diperoleh kepuasan yang lebih tinggi. Maka
Yang di bawah garis anggaran ini juga bukan merupakan kombinasi konsumsi yang optimal, karena tidak menghasilkan, tidak memberikan kepuasan yang paling tinggi. Ada yang berada pada garis anggaran nih, titik potong di sini dan di sini. Ini anggarannya habis, katakanlah 1.000 tadi habis. Tetapi yang berada pada garis anggaran, pada kurva indifference 1 ini juga tidak optimal. Karena ini bukan kombinasi yang terletak pada kurva indifference tertinggi yang bisa dicapai. Kalau di luar ini, pada kurva indifference 1, tapi berada di atas garis anggaran. Ini juga kombinasi yang tidak bisa dipilih. Anggarannya tidak cukup. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, kurva indifference 1 ini bukan merupakan kurva indifference paling tinggi. Di mana konsumen sebenarnya bisa mencapai atau bisa memilih kombinasi pada kurva indifference yang lebih tinggi dibandingkan kurva indifference 1. Nah, kemudian kita ke kurva indifference 2. Ada bagian dari kurva indifference 2 yang menyentuh garis anggaran, yaitu pada titik E. Artinya apa? Karena ini menyentuh garis anggaran, berada pada garis anggaran, artinya apa? Artinya bahwa kombinasi E ini bisa dipilih. Kemudian kalau misalnya saya punya kombinasi yang lain, bukan kombinasi E, tetapi saya punya kombinasi di sini. Pada kombinasi A atau kombinasi B. Bagaimana? Nah, pada kombinasi A dan kombinasi B, ini memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan kombinasi E. Tetapi kombinasi A dan kombinasi B itu berada di luar garis anggaran. Artinya apa? Artinya membutuhkan anggaran yang lebih tinggi. Maka kombinasi A dan kombinasi B ini tidak optimal. Kombinasi A dan B ini tidak dapat dibeli dengan anggaran yang tersedia, meskipun memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan kombinasi E. Jadi kombinasi A, E, B ini memberikan tingkat kepuasan yang sama karena terletak pada satu kurva indifference, yaitu kurva indifference 2. Namun, kombinasi A dan B ini tidak bisa dipilih. Kenapa tidak bisa dipilih? Karena berada di luar anggaran. Membutuhkan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan anggaran yang tersedia. Nah, yang bisa dipilih hanyalah pada titik singgung. Nah, karena pada titik singgung ini berarti bisa dipilih, anggarannya cukup. Dan kalau kita lihat di sini, kurva indifference 2 ini merupakan kurva indifference paling tinggi yang bisa dipilih dari antara kurva indifference 1, indifference 2, dan kurva indifference 3. Maka E ini merupakan kombinasi input, kombinasi konsumsi yang optimal. Ini adalah kombinasi X dan Y yang memberikan tingkat kepuasan maksimum. Kemudian mengenai efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, kita akan mulai dari kondisi mula-mula seorang konsumen. Jadi misalnya, kondisi mula-mula seorang konsumen itu berada pada kondisi keseimbangan yang merupakan titik singgung antara kurva indifference 1 dan kurva budget line 1. Katakanlah pada titik E. Nah, kalau kita bertitik tolak dari contoh yang ada di dalam tabel ini, misalnya M pendapatannya adalah 1.000, harga barang X 50, harga barang Y 50. Nah, maka berarti pada titik E1 ini akan menghabiskan
anggaran 1.000. Kalau seandainya pada kombinasi keseimbangan tersebut, Y yang dikonsumsi adalah 12, berarti menghabiskan anggaran berapa nih? 12 dikali 50, 600. Maka berarti sisa 400 itu yang digunakan untuk membeli barang X, yaitu 8. Dan ini adalah kondisi mula-mula seorang konsumen. Berada pada kombinasi optimal, kombinasi konsumsi yang optimal 1, E1 yang merupakan titik singgung antara budget line 1 dengan kurva indifference 1. Anggarannya 1.000, X yang dikonsumsi 8, dan Y yang dikonsumsi adalah 12. Nah, selanjutnya ada perubahan harga. Harga barang X yang tadinya 50 menjadi 20. Maka dengan uang yang sama yaitu 1.000 akan diperoleh barang X yang lebih banyak. Sedangkan harga barang Y-nya tetap, maka dengan uang 1.000 ini akan diperoleh jumlah Y yang sama. Nah, sekarang berapakah banyaknya barang X yang bisa dibeli dengan uang 1.000? Banyaknya barang X yang bisa dibeli dengan uang 1.000 sekarang adalah 50, yaitu dari 1.000 dibagi 20. Sedangkan banyaknya barang Y yang bisa dibeli tetap 20, yaitu 1.000 dibagi 50. Nah, sekarang kita hubungkan. Kita memperoleh garis anggaran yang baru kita sebut sebagai budget line 2. Jadi, kita lihat di sini karena harga barang Y-nya tetap, maka kurva anggarannya mengalami rotasi, berputar, tidak bergeser tapi berputar. Nah, di dalam budget line 2, ini anggarannya juga 1.000. Budget line 1 juga 1.000. Mengapa kok budget line 2 menjadi lebih longgar? Karena ada penurunan harga barang X dari 50 menjadi 20. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal sama, yaitu 1.000, namun secara real, pendapatan konsumen, pendapatan individu tersebut meningkat. Jadi penurunan harga barang X dari 50 menjadi 20 itu menyebabkan pendapatan real dari orang tersebut meningkat. Pendapatan real artinya apa? Artinya banyaknya barang dan jasa yang dapat dibeli itu menjadi lebih banyak. Uangnya sama, yaitu 1.000. Tetapi banyaknya barang X dan Y yang bisa dibeli oleh individu tersebut lebih banyak. Maka inilah kenapa mengalami rotasi keluar. Ini menunjukkan bahwa anggarannya menjadi lebih longgar. Dengan berputarnya anggaran dari budget line 1 ke budget line 2 tersebut menyebabkan kombinasi semula E1 yang merupakan kombinasi optimal ini berada di bawah garis anggaran. Artinya kombinasi E1 ini menjadi tidak optimal lagi. Konsumen itu seharusnya dapat meraih kurva indifference yang lebih tinggi dibandingkan kurva indifference 1. Nah, namun konsumen tidak langsung membelanjakan semua sisa anggaran karena penurunan harga tersebut. Mula-mula konsumen akan menggantikan barang yang harga relatifnya lebih tinggi ke barang yang harga relatifnya lebih murah. Dalam hal ini mula-mula akan menggantikan atau mengurangi Y untuk digantikan X yang mengalami penurunan harga. Nah, kita membuat garis, bantu ini, budget line, yang sejajar dengan budget line 1. Yang sejajar dengan budget line 2 maksud saya. Namun,
menyentuh kurva indifference 1. Ini kita dapatkan garis yang dash, yang strip-strip ini. Menyentuh kurva indifference 1. Yaitu pada titik E1 aksen. Nah, pada titik E1 aksen ini kita lihat bahwa konsumen mengurangi konsumsi Y, namun menambah konsumsi X. Katakanlah sekarang konsumsi X-nya menjadi 12. Nah, tambahnya konsumsi X dari 8 menjadi 12, sedangkan Y-nya turun dari 12 ke sekian, begitu ya. Bisa dihitung sendiri, ini 12 berarti 12 kali 20. 240. Nah, sisanya digunakan untuk beli barang Y-nya masih di sini, katakanlah Y-nya 8 begitu, maka akan ada sisa anggaran kan. 8 kali 50, 400. 400 ditambah 240. Nah, hanya menghabiskan anggaran 640. Padahal anggaran yang dimiliki oleh konsumen itu 1000. Ada sisa anggaran. Seperti ini. Ya. Nah, bertambahnya 8 dari 12, inilah kita sebut sebagai efek substitusi. Y-nya berkurang, misalnya dari 12 menjadi 8, sedangkan X-nya naik dari 8 menjadi 12. Ini yang kita sebut sebagai efek substitusi. Nah, selanjutnya bahwa ketika konsumen itu mengurangi konsumsi Y, katakanlah dari 12 menjadi 8, dan menambah konsumsi X, dari 8 menjadi 12, maka akan ada sisa anggaran. Karena 8 kali 50, 400, kemudian 12 kali 20, 240. Pada konsumsi E1, ini hanya menghabiskan anggaran 640. Masih ada sisa 360. Nah, di mana 360 ini bisa dibelanjakan untuk membeli lebih banyak barang X maupun Y. Begitu. Nah, dengan membelanjakan semuanya, maka diperoleh kurva indifference yang lebih tinggi. Katakanlah kurva indifference 2. Di mana ada bagian dari kurva indifference 2 yang menyentuh garis anggaran yang baru atau budget lain 2. Misalnya pada titik E2. Nah, dengan tingkat konsumsi X, misalnya 25. Ini saya menggunakan sembarang angka saja, sekedar ilustrasi ya. Nah, dari 12 ke 25, inilah yang kita sebut sebagai efek pendapatan. Jadi, mengapa konsumen membeli menjadi 12? Ini dari 12 kemudian ke 25. Ini karena ada efek pendapatan. Jadi karena ada sisa anggaran kan tadi. Kenapa ada sisa anggaran? Karena pendapatan real konsumen tersebut naik. Nah, efek secara keseluruhan atau efek total itu merupakan penjumlahan efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa turunnya harga X dari 50 menjadi 20 itu menyebabkan konsumsi X naik dari 8 menjadi 25. Itu adalah efek total. Di mana efek total ini bisa kita breakdown efek substitusi, yaitu dari 8 ke 12, dan efek pendapatan, yaitu dari 12 ke 25. Nah, itulah yang disebut dengan efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, efek pendapatan itu bisa negatif. Efek pendapatan itu akan negatif ketika barang tersebut adalah barang inferior. Jadi kalau efek substitusi itu kecenderungannya adalah positif.
Ini contoh efek pendapatannya negatif. Jadi efek substitusinya positif dari 8 ke 12, tetapi efek pendapatannya negatif dari 12 ke 10. Efek pendapatan negatif itu ketika barangnya adalah barang inferior. Nah, bahkan ada juga barang yang ketika harganya turun, justru jumlah yang diminta turun, bukan naik. Itu adalah ketika barang tersebut merupakan barang given. Di sini. Jadi ini efek pendapatannya negatifnya lebih besar dibandingkan efek substitusi. Jadi efek substitusinya itu dari 8 ke 12 positif ya. Efek substitusinya dari 8 ke 12, efek pendapatannya dari 12 ke 6. Jadi efek substitusinya itu positif 4, efek pendapatannya itu negatif 6. Berarti efek secara keseluruhannya adalah negatif 2. Turunnya harga barang X dari 50 menjadi 20, itu justru menyebabkan pembelian terhadap barang X tersebut turun. Berarti X adalah barang given. Barang given itu termasuk di dalam barang inferior. Kemudian ada kurva angle atau angle curve, yaitu kurva yang menghubungkan tingkat konsumsi dengan pendapatan. Di sini sumbu vertikal adalah pendapatan, sumbu horizontal adalah banyaknya barang yang dikonsumsi. Nah, bisa kita lihat di sini ketika pendapatan naik, maka banyaknya barang yang dikonsumsi naik. Pada tingkat pendapatan Y1 yang dikonsumsi Q1. Pada pendapatan Y2 yang dikonsumsi Q2. Pada pendapatan Y3 yang dikonsumsi adalah Q3. Ini kita hubungkan. Kita mendapatkan suatu kurva yang disebut dengan kurva angle. Nah, kurva angle itu tidak selalu linear, tetapi bisa backward. Berbalik ya. Jadi mula-mula pada saat tingkat pendapatannya rendah, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka konsumsi akan barang tersebut naik. Nah, barang tersebut adalah barang normal. Kurva angle-nya itu memiliki slope positif. Nah, tetapi ketika pendapatannya sudah tinggi, katakanlah sangat tinggi, semakin tinggi pendapatan, justru konsumsi akan barang tersebut semakin menurun. Orang akan menggantikan dengan barang yang dianggap kualitasnya lebih bagus. Berarti barang tersebut pada tingkat pendapatan yang tinggi sudah menjadi barang inferior. Jadi pada tingkat pendapatan yang rendah, barang itu barang normal, tapi ketika pendapatannya sudah tinggi, barang tersebut menjadi barang inferior. Maka kurva angle-nya itu backward, berbelok. Nah, kemudian kita akan menurunkan kurva permintaan